Selamat pagi atau siang atau sore kepada teman-teman sekalian dan Bapak Daniel. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis strategi pemasaran 4P dalam industri farmasi, yaitu PT Sanbe Pharma. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Phoebe, Bianca, Michela, Josephine, Jessica, dan Pranesha. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu latar belakang dari PT Sanbe Pharma, kemudian lanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion, serta diakhiri dengan kesimpulan. Namun sebelum kita memasuki inti dari presentasi ini, mari kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari PT Sanbe Pharma. Organisasi bisnis adalah organisasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah pabrik farmasi yang mencari keuntungan dari obat-obatan yang dijual untuk masyarakat yang sedang terkena penyakit. Industri farmasi ini dinilai berkembang cukup pesat karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan yang terus meningkat. Pada presentasi ini, kami akan mengambil salah satu contoh industri farmasi, yaitu PT Sanbe Pharma. PT Sanbe Pharma ini merupakan salah satu industri farmasi yang telah berdiri sejak tahun 1975, di mana perusahaan ini mampu mengembangkan, memformulasi, memproduksi, dan menjual produk farmasi yang aman dan berkualitas tinggi. Sanbe Pharma termasuk dalam produsen farmasi terbesar di Indonesia. Dan menurut laporan IMS terbaru, Sanbe Pharma adalah yang pertama di antara produsen farmasi Indonesia lainnya yang termasuk ke dalam perusahaan multinasional. Kegiatan internasional Sanbe Pharma meliputi mengekspor formulasi ke berbagai negara berkembang, serta mencari kemitraan dan aliansi dengan pasar maju dan teregulasi seperti Amerika Utara dan Eropa. Terdapat 3 unit pada PT Sanbe Pharma. Unit 1 PT Sanbe Pharma memproduksi produk non-beta-laktam, non-cephalosporin, dan obat hewan atau veterinary. Unit 2 memproduksi sediaan beta-laktam seperti penisilin dan turunannya, dan cephalosporin dengan berbagai bentuk. Sedangkan produk yang diproduksi oleh unit 3 digolongkan menjadi dua, yaitu produk small volume parenteral atau SVP yang meliputi tetes mata, infus botol, salep mata, dan dry injection, serta produk large volume parenteral atau LVP yang meliputi sediaan infus dalam kemasan softbag dan larutan hemodialisa. Untuk melihat strategi harga yang diterapkan dalam PT Sanbe Pharma, maka telah dibuat tabel berikut yang menunjukkan perbandingan harga beberapa jenis obat yang sama dari 3 perusahaan yang berbeda, yaitu PT Sanbe Pharma, PT Kimia Pharma, dan juga PT Interbat Pharmaceutical Industry. Lewat hasil membandingkan beberapa jenis obat yang antara lain adalah obat demam paracetamol 500 mg, obat batuk ambroxol hidroklorida 30 mg, obat alergi yaitu cetirizine hidroklorida 10 mg, antibiotik amoxicillin 500 mg, dan juga obat darah tinggi yaitu captopril 12,5 mg, dapat terlihat bahwa harga obat-obatan yang berasal dari PT Sanbe Pharma berada di antara harga obat yang berasal dari PT Kimia Farma dan juga PT Interbat. Obat yang dijual oleh perusahaan Kimia Farma cenderung lebih murah dari perusahaan yang lain karena obat yang dijual oleh perusahaan ini merupakan obat jenis generik yang adalah obat yang diproduksi tanpa merek dagang dan dijual dengan nama bahan aktifnya, sehingga produsen dapat memproduksi obat tersebut tanpa perlu membayar royalti atau hak paten, sehingga harga jual untuk obat generik akan cenderung lebih murah. Sedangkan obat yang dijual oleh PT Sanbe Pharma dan Interbat merupakan obat-obatan bermerek yang diproduksi setelah proses riset dan pengembangan yang tentunya memerlukan dana dalam setiap prosesnya dan menyebabkan produk yang dijual memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan obat generik. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa harga obat-obatan yang dijual oleh PT Sanbe Pharma lebih mahal dibandingkan obat yang dijual oleh Kimia Farma dan lebih murah serta lengkap dibandingkan produk yang dijual oleh PT Interbat. Walaupun harganya lebih mahal daripada obat-obatan yang dijual oleh PT Kimia Farma, namun mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih obat-obatan bermerek dibandingkan obat generik, karena adanya kepercayaan terhadap merek tertentu serta adanya keraguan akan kualitas obat generik akibat harganya yang dianggap terlalu murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang price dari PT Sanbe Pharma.
PT Sanbe Pharma merupakan perusahaan farmasi yang multinasional. Berikut merupakan contoh beberapa lokasi PT Sanbe Pharma, yaitu PT Sanbe Pharma Unit 1, alamatnya di Jalan Industri 1 Nomor 9 Cimahi. PT Sanbe Unit kedua, alamatnya di Jalan Lewi Gajah Nomor 162 Cimahi. PT Sanbe Pharma Unit 3, alamatnya di Jalan Industri Cimareme Nomor 8 Padalarang. Lalu terdapat gudang bahan baku pada masing-masing unit, lalu gudang bahan pengemas alamatnya di Jalan Lewi Gajah Nomor 174 Cimahi, dan gudang obat jadi alamatnya di Jalan Lewi Gajah Nomor 184 Cimahi. Selain itu, beberapa produk dari PT Sanbe Pharma bisa didapatkan di apotek, toko obat seperti Guardian, Kimia Farma, dan lain sebagainya, lalu toko kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, bahkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. PT Sanbe Pharma memastikan produk selalu tersedia agar demand atau permintaan dari konsumen bisa terpenuhi dan omset penjualan dapat terus meningkat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang promotion. PT Sanbe Pharma mengadopsi strategi promosi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menjual produk para konsumen, terutama rumah sakit. Dalam upaya promosi ini, PT Sanbe Pharma menggunakan sales representative yang melakukan personal selling, yaitu metode penjualan tatap muka. Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui perantara sales representative yang ahli di bidang penjualan dan pemasaran produk-produknya. Sales representative yang dimiliki oleh PT Sanbe Pharma adalah tenaga penjualan yang sangat kompeten di bidang pemasaran dan tentunya penjualan produk seperti infus dengan berbagai gaya dan keterampilan yang dimiliki. Ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat beradaptasi dengan kondisi pasar, preferensi konsumen, dan situasi perusahaan. Akibatnya, para tenaga penjualan ini dapat dengan cepat menilai seberapa besar minat dan keinginan calon konsumen terhadap produk perusahaan yang mereka tawarkan. Menurut laporan dari artikel jurnal MFI 22 pada tahun 2019, PT Sanbe Pharma termasuk dalam 10 perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, menempati posisi kedua setelah Dexa Medica dan di atas Kalbe Pharma. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sanbe Pharma telah terbukti menjadi standar keamanan dan kualitas yang tinggi, sehingga reputasinya tidak dapat dipertanyakan. Melalui analisis yang sudah dibahas sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa strategi pemasaran 4P adalah komponen-komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam sebuah market. Berdasarkan analisis 4P yang dilakukan pada PT Sanbe Pharma, disimpulkan bahwa pertama, PT Sanbe Pharma menjual produk obat-obatan yang aman dan berkualitas, di mana terdapat 3 unit produksi yang masing-masing unitnya memproduksi jenis produk yang berbeda. Produk yang dijual oleh PT Sanbe bervariasi dan juga cukup lengkap. Lalu yang kedua, PT Sanbe Pharma juga memberikan harga yang cukup terjangkau untuk produk-produk yang dijualnya, di mana harganya tidak mahal atau tidak murah juga jika dibandingkan dengan perusahaan farmasi lainnya. Lalu, PT Sanbe Pharma juga merupakan perusahaan multinasional yang memiliki berbagai lokasi untuk gudang bahan baku, bahan pengemas, dan gudang obat, dan serta untuk produksi obat-obatan yang dilakukan oleh setiap unitnya. Produk dari PT Sanbe juga didistribusikan ke tempat seperti apotek, toko obat atau kesehatan, rumah sakit, klinik, dan juga e-commerce. Lalu terakhir, PT Sanbe juga memperkenalkan dan menjual produknya melalui sales representative yang melakukan personal selling ke konsumennya, khususnya ke rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.